Kali ini kita belajar tentang Microsoft Excel. Kita mulai dengan membuka Microsoft Excel. Ya. Seperti ini tampilan awalnya. Kita buka dari yang blank. Dari bentuknya yang kotak-kotak, bisa kita tahu bahwa aplikasi Excel ini lebih diperuntukkan untuk pembuatan tabel dan pengolahan data. Hampir sama dengan interface di Microsoft Word. Antar mukanya di sini operasi untuk cut, copy, paste. Di sini format tulisannya. Di sini pengaturan posisi tulisan. Sisanya berurusan dengan bentuk tabel. Pada Microsoft Excel, lembar kerja atau sheet, worksheet ini dibagi menjadi baris dan kolom. Kolom ditandai dengan huruf, baris ditandai dengan angka. Jadi satu alamat sel ini menunjukkan alamat selnya. Di sini adalah B2, A1, semacam itu. Di sini adalah formula bar untuk mengisikan data di sel yang kita pilih. Kita bisa double klik di sini, kemudian kita isikan, atau kita klik di sel yang mau diisi, kita isi di formula bar. Seperti itu cara pengisian datanya. Untuk merubahnya kita klik 2 kali, atau kita rubah dari formula bar. Untuk merubah bisa seperti ini. Kita rubah. Jadi klik 1 kali untuk memilih alamat sel, klik 2 kali untuk mengisi data. Misalkan kita buat tabel seperti ini. Di sesi kali ini kita belajar antar mukanya, menghapus baris, menambahkan kolom, memberikan garis-garis. Itu dulu. Jadi misalkan nomor, nama, nilai terdiri dari A dan B. Nah, semacam ini. Sekarang ini kita coba untuk taruh di tengah. Nah, untuk nilai, kolom nilai ini kita bisa gabung dengan tombol Merge and Center. Jadi 2 sel dalam 2 kolom digabungkan menjadi 1 sel. Kemudian tulisannya ditaruh di tengah. Begitu juga dengan nama, bisa kita gabungkan 2 baris ini seperti ini. Kita gabungkan. Nah, supaya dia ada di tengah, alignmentnya secara vertikal kita rubah di tengah. Begini. Ini di atas, di tengah, di bawah. Sementara ini kiri, tengah, kanan. Nah, untuk membuat garisnya, membuat garis tabel itu ada di bagian border. Di sebelah sini kita ingin all border, maka semua akan diberi garis. Kemudian kita isikan nomor di sini sebagai contoh 1, 2. Untuk nomor yang banyak dan seterusnya kita bisa pilih 1 dan 2, kita sorot. Kemudian tanda kotak kecil di sudut ini, ketika tanda mouse menjadi plus, ini kita bisa tarik ke bawah seperti ini. Maka dia akan memberikan nomor urut. Lebar kolom, nah ini bisa kita atur. Bila mouse memberikan tanda seperti ini kita bisa atur lebarnya. Atau bisa dibuat auto dengan double klik di ujungnya ini. Maka dia akan otomatis menyesuaikan sesuai lebar daripada isi tabel.
Ini kita select semua, kita beri border seperti ini. Kita masukkan nama di sini, misalnya setelah mengisikan data, kita bisa selesai dengan tekan enter, maka dia akan melanjutkan ke sel di bawahnya. Kita isikan data selanjutnya. Ini akan lanjut terus ke bawahnya. Anda bisa skip untuk pengisian data kalau Anda sudah punya data untuk latihan. Ini saya lanjutkan sampai full nomor 10. Seperti kita lihat, ini isiannya lebih lebar daripada kolomnya. Untuk mengaturnya, kita tinggal seperti tadi, double klik di ujung kolom C, maka lebarnya akan menyesuaikan isi daripada tabel. Tabel sendiri kita bisa atur apakah diberi background, diwarnai selnya seperti ini. Ini pengaturannya semua ada di sebelah sini. Sekarang kita isikan nilainya 50. Kita isi random aja untuk pelatihan aritmatika dasar. Baris dan kolom, untuk menghapusnya kita bisa select kolomnya, kemudian kita bisa hapus dengan delete. Baris juga demikian, kita select barisnya. Oh ya, untuk memilih satu sel itu cukup satu kali klik. Lebih dari satu sel kita drag seperti ini, kita seret. Kalau sel yang kita pilih lompat-lompat, kita tahan tombol kontrol pada keyboard, maka yang kita pilih bisa yang kita klik. Jadi yang kita pilih hanya sel-sel bisa lompat-lompat seperti ini. Untuk memilih baris, yang kita klik adalah angka barisnya. Berarti ini memilih satu baris. Kalau kita drag, berarti kita milih banyak baris. Kalau kita tekan kontrol, klik di sini, tahan kontrol, klik di sini, maka yang kita pilih baris yang kita klik. Demikian juga dengan kolom. Kita pilih satu kolom penuh seperti ini, kolom B sampai dengan E, itu kita tekan shift sampai sini. Kalau kolomnya lompat-lompat seperti ini,
Itu untuk memilih kolom, bisa di drag sama dengan seperti baris. Delete-nya tinggal klik kanan kemudian delete, kita undo. Nah, semacam itu operasi delete. Insert juga gitu, memasukkan kolom baru kita bisa lakukan dengan insert, maka ada kolom buatan baru. Baris juga demikian, kalau kita insert otomatis ini turun, di sini diisi baris baru. Itu delete kolom, insert baris, hapus baris. Caranya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian di sini kita buat kolom lagi tentang operasi aritmatika. Operasi aritmatika dasar. Di sini adalah penjumlahan A ditambah B. Kolom selanjutnya A dikali B. Di selanjutnya lagi A dibagi C. Dibagi B. Nah, ini kita buat di tengah. Yang ini 3 sel ini kita gabungkan. Kita berlatih menggunakan aritmatika di operasi aritmatika di Excel. A ditambah B, formula dituliskan dengan diawali tanda sama dengan. Jadi untuk A ditambah B itu berarti kita ketikkan langsung sama dengan. Kita bisa double klik dulu untuk memasukkan, atau cukup pilih sel yang mau diisi datanya, langsung tekan isinya atau langsung ketikkan sama dengan. Yang ditambahkan adalah A ditambah B. Maka kita klik sel nilai A 50 ini, A ditambahkan, beri tanda plus, tambah kolom B. Ini kita tekan enter, maka di sini adalah hasil dari A ditambah B. Untuk baris selanjutnya kita tinggal seret ini ke bawah. Ini otomatis isinya adalah sama. Sel sebelah kirinya ditambah sel sebelah kirinya. D ditambah E. D8 ditambah E8. Dan seterusnya, ini hasilnya adalah yang di sini. Hal yang sama kita lakukan untuk A kali B, maka ini sama dengan kolom ini dikalikan, untuk kali pakai tanda bintang, operasi perkalian. Nah, itu adalah perkalian A dan B. Sekarang A dibagi B, ini sama dengan A dibagi B. Ini adalah hasil pembagiannya. Untuk mengurangi angka di belakang koma, misalkan kita ingin buat seragam hanya 2 atau 3 angka di belakang koma, perubahannya ada di sini. Ini increase desimal berarti menambahkan angka desimal, decrease desimal berarti mengurangi angka desimal di belakangnya. Nah, seperti itu. Untuk ribuan, jika kita ingin pisahkan dengan tanda titik atau koma, kita rubah di sini. Nah, sehingga ada pemisah ribuannya. Itu untuk operasi aritmatika dasar. Ini kita beri warna yang berbeda. Nah, seperti ini. Jika ini mau ditaruh di tengah, aturannya ada di sebelah sini. Seperti itu. Untuk operasi filenya, kita sudah berlatih mengisikan
melakukan aritmatika sederhana, kemudian operasi filenya sama dengan interface Microsoft Word yang kita pelajari sebelumnya. Jadi ada menu untuk save, untuk print, untuk save kita pilih ke dokumen, ke desktop, atau kita tentukan di mana foldernya. Sekarang kita simpan di dokumen. Kita beri latihan 1. Kita simpan. File yang ada dalam Excel ini boleh kita copy. Kita paste di tempat lain. Kita paste di worksheet baru, lembar kerja yang baru. Atau kita juga bisa paste di Microsoft Word. Jadi misalkan kita ada dokumen Word yang membutuhkan tabel, kita bisa memanfaatkan Microsoft Excel untuk membuat tabelnya. Nah, ini kita bisa paste di sini. Maka ini tabel yang kita buat di Excel. Di sini akan menjadi tabel di Microsoft Word. Nah, jadi di sini berubah menjadi tabel. Tentu lebih cepat atau lebih mudah kalau kita ngerjakan di Excel baru dimasukkan ke dalam Microsoft Word. Jadi Excel ini sangat membantu sekali untuk urusan tabel. Selain kita paste seperti tadi, dipaste sebagai tabel, apa yang kita kerjakan di Microsoft Excel itu juga bisa diinsert sebagai Excel spreadsheet di Microsoft Word. Jadi yang kita copy di sini, ini kalau di Microsoft Word kita bisa insert sebagai spreadsheet, kita paste di sini. Maka kalau kita klik di luar, nah ini tabelnya mirip, tapi bedanya ketika ini di double klik, maka operasi filenya, operasi datanya masih seperti di dalam Microsoft Excel. Jadi kita bisa rubah formulanya. Ketika kita klik di tabel ini, maka yang bekerja adalah Excel. Kalau kita klik di luar, maka yang bekerja adalah Microsoft Word. Untuk operasi selanjutnya, mungkin kita bahas di video selanjutnya. Intinya adalah apa yang kita kerjakan di Microsoft Excel, kita bisa masukkan di Microsoft Word. Lanjut lagi, ini kita minimize, lanjut lagi ke Microsoft Excel. Ini masih terselect, kita hilangkan seleksinya atau clipboardnya kita clear. Jadi tidak ada seleksi. Fungsi clipboard kurang lebih sama dengan di Microsoft Word kemarin. Kita bisa isi clipboard banyak-banyak, sebanyak yang kita suka untuk mempercepat entry daripada data. Kurang lebih itu dulu untuk video pertama, interface tentang antarmuka Microsoft Excel, cara pengisian data, dan beberapa operasi aritmatika dasar. Untuk latihan selanjutnya, kita lanjutkan di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan.